Motivasi aku untuk kuliah tuh adalah ini hanya aku hadiahkan untuk almarhum papa. Oh, papa tuh pengen anaknya Iya. sarjana, wisuda. Nah, yang S1 ini adalah mimpi papaku supaya aku bisa sarjana S1. Tapi papanya udah nggak ada. Nggak apa-apa, tapi papa masih akan melihat kita bahagia di surga. Tapi sekarang katanya kamu sudah bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Alhamdulillah. Ngasih apa aja, rumah ya? Sempat. Kota- Karena dulu kan ini broken home kan. Oh, Pak, bisa rumah. bisa. Nah, pengen supaya mama tuh di Bandung juga. Jadi beli yang murah-murah lah. Iya, semurah-murahnya juga rumah dan apapun bentuknya, kondisi pasti mama kamu bahagia. Iya, dan sekarang tuh semua orang tua aku walaupun mereka udah pada divorce, tinggal sama aku semua. Kata tetangganya juga gitu, suka curi uang mamanya. Emang iya? Iya, Tetangganya tetangga saya itu. Sudah sekian banget ya. apakah benar pernah nyolong uang mama? Jadi saya nyolong uang mama itu buat pelarian saya dari Tual ke Surabaya. Jadi untuk merantau, Iya, merantau. lu curi uang mama. Berapa? Saya curi hari itu sekitar 1 juta lebih. Selamat pagi. Kabar? Apa? Aku akan ajak teman-teman artis yang ganteng-ganteng, yang berpendidikan, yang bekerja keras, yang masih jomblo. Heh. Semua Aku kurang apa? kamu kurang keras. Jadi apakah didatain artis? Iya, Tapi berpendidikan. berpendidikan, Kuliahnya sampai selesai. pekerja keras. Sekeras apa sih Kalau mereka? kamu kan lunak, ini masih lembek, keras. Tapi ini lumayan nih. Buat ibu-ibu di rumah pagi-pagi seger lihat cowok ganteng. Iya. Kan kalau kita berdua udah lumayan ya. Iya. Kita tambah lagi, tambah lagi. Kita akan tambah. Ini dia Dwi Andika dan Kiki Kiki Barel. Oh, sarjana ekonomi. Luar biasa. Ya, Muhammad Diandika sarjana ekonomi dan Kiki Barel Fauzi sarjana ekonomi. Keren tuh. Muhammad Dwi Andika sarjana ekonomi. Kiki Barel sarjana ekonomi. Silakan hebat ya berdua. Bertiga kan sama Cika kan? Iya. Sekolah. Kemarin Cika sempat kesini ngomongin itu juga. Emang katanya janjian, katanya yang nyemplungin itu lu ya? Dika. Oh, Dika ya? Dika yang nyebelungin Dika, yang nilainya paling tinggi Kiki. Oh iya, Barel. 3,7. Kedua Jessica, Cika. Ketiga lu yang paling kecil. Lu jadi nilainya. Tapi kan bener. Lu yang paling kecil. Yang jujur yang paling tinggi siapa? Kiki. Yang kedua. Cika. Nilainya paling kecil. Aku. Berapa? Tapi kan aku yang memotivasi mereka supaya Yang ngajak siapa, yang paling dikit siapa nilai? emang selalu kayak gitu. Yang penting mah kan membawa vibe positif kepada Betul. teman-teman. Lagian mau kuliah dia mah matching-matching baju kelamaan. Ya kalau ngomong suka bener. Udah, kita lihat dulu videonya ya. Yuk, ini dia nih. Momen dibuka udah ada SE-nya ya. Lu kok bisa nilai tertinggi apa yang lu lakuin? Ngapain ya Dika ya? Iya, dia mah pinter. Ya gue sih kalau lagi syuting, kalau lagi break, tetap aja nge-zoom. Terus kalau ada tugas, kalau memang nggak bisa on time, mohon izin sama dosennya, Bu, saya kayaknya telat 2 hari karena lagi syuting di sini. Boleh ya Bu izin? Gitu Dik harusnya. Oh, kalau lu masuk, gak ada izin-izinnya kali lu ya? Ada. Oke. Sakit banget. Coba cerita dulu awalnya tuh itu kuliah tuh gimana, Andika? Ya, ini kan sebenarnya tuh kalau bisa dibilang FOMO lah, masih masa-masanya pandemi tahun 2021 ya betul. Nah itu kan kayaknya semua orang berkegiatan. Bingung terus kegiatan apa ya gitu. ya kayaknya semua orang tuh pada aktif banget gitu. Ya udah akhirnya aku coba ajak teman-teman. Motivasi aku untuk kuliah tuh adalah ini hanya aku hadiahkan untuk almarhum papa. Oh, papa tuh pengen anaknya Iya. sarjana, wisuda. Nah yang S1 ini adalah mimpi papaku supaya aku bisa sarjana S1. Tapi papanya udah nggak ada. Gak apa-apa, tapi papa masih akan melihat kita bahagia di surga. Wisudanya kapan sih? Rencana di akhir tahun ini November. Dan itu melo banget pasti buat lu ya. Momen-momen yang andai pasti ya. Ya karena ya sebenarnya pasti kan kita kalau kita kuliah atau kita belajar kan pasti pengen mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya. Tapi bukannya mengenyampingkan yang namanya poin atau nilai, tapi yang aku fokuskan di sini adalah pokoknya please Tuhan semoga dikasih jalan aku bisa menyelesaikan sampai akhir karena fokusku hanyalah untuk menghadiahkan papaku. Dan berhasil ya. Dan
ngajak Kiki atau Cika dulu? Pertama ngajak Cika dulu. Kiki malah justru kloter terakhir yang aku ajakin. Tapi sampai selesai aja luar biasa di tengah kesibukan lo gitu. Ya lumayan kan sambil syuting gitu kan tetap aja kita ikut kelas. Kalau kita pun kalau lagi sempet ke Bandung ya kita ikut online tapi kalau enggak. di Bandung ini tuh? Di Bandung. Oh gitu. Kenapa ngambilnya jurusan ekonomi? Kalau Kiki sih emang Oh dia iya jago PKP. banget nih hitung-hitungan. Iya. Pak Kepek. Iya PKP. Tahu lah. Gitu. Jadi kalau aku kan emang selain syuting kan punya usaha kan, punya bisnis juga. Jadi karena kebetulan pengen biar bisnisnya itu lebih ada ilmunya gitu loh ngejalaninya. Jadi ya ada jurusan ekonomi, manajemen bisnis pula, jadi relate banget sama kebutuhan. Gitu. Ntar wisuda mau pada bawa siapa? Biasa kan bawa pasangan, kasih bunga gitu-gitu loh. Wisuda sama siapa? Kalau Coba dia nikah nikah sama siapa? Sama Cika Jessica udah satu paket. Jadi nggak sih lu tuh berdua tuh, Iya. Mau nikah nggak sih berdua? Kan tadi kan selesai S1 baru merencanakan untuk pernikahan. Tapi ternyata di tengah jalan, kayaknya selesaiin S2 aja kali ya. Baru Lebih S2, kejadian. S3, S4, S-nya kebanyakan pilek aja batuk. Ujung-ujungnya es teler. Iya. Tapi kelamaan sama Cika, lu mah kalau emang lu nggak mau sama Cika, buat gua aja deh Cika. Langsung bengong dia. Cika antara so cantik atau kayak dibuang-buangin gitu. Ntar bawa siapa dong? seserahannya soalnya gelar katanya. Oh gila. Oh gitu. Pinter maksudnya. Ya. Iya. Itu pas lagi mau sidang, itu kan momen yang paling mendebarkan. Yang paling heboh siapa? Yang paling heboh kayak biasa ya Cika ya Dik ya. Cika paling heboh, dia paling niat, kalau aku paling emosional. Dikit-dikit nangis. Beneran lu? Tapi bener itu emang ternyata semental itu, Oh, bener ya? Dikit-dikit nangisnya pas lagi berhadapan dengan dosa atau Aku pas dari persiapan? awal, dari mulai persiapan, dari mulai izin mau sidang ke mama, bahkan ke mamahnya Cika, kan aku jemput Cika dulu baru sidang kan gitu. Itu nangis lagi. Jadi aku tuh paling Bohongan lu. aku baru nyampe aja nih ya kayak selamat siang buat para guru Itu penguji. penguji, dosen penguji sebelumnya. Udah keluar air mata. Bohongan. Secengeng itu. Tapi lu pahalanya besar banget ngajak teman-teman cari Iya, ilmu Iya tuh keren hebat loh, tuh Dika. bisa ngajakin orang. Kok gua nggak diajak sih sama Dika? Kan lu udah doktor honoris causa. Terima kasih. SMP, SMA semua favorit semua. Pinter Arafi teh. Gue sebenarnya tuh pinter, kadang pinter. Pinter bohong sama bini juga. Tapi Kiki mah luar biasa lah kalau gue lihat di sosmednya ya. Jalan-jalan ke luar negeri mulu. Lu udah berapa negara mana saja yang belum? Aduh yang belum. Karena lebih banyak yang udah daripada yang belum. Enggak. Amerika belum, Eropa belum semuanya. Jadi yang udah apa aja? Dari yang deket dulu ya. Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, Jepang, Cina udah, Turki, Eropa barat udah. Udah semua dia. Ya. Ya. Mekah Madinah udah. Afrika. Afrika belum. Ini Dika kan mau ke Afrika, Dik. Iya nggak jadi kemarin. Nggak jadi Tapi ya. seru tau Afrika. Oh gue doang sama Raffi yang udah Afrika ya. Udah ya? Kita berdua udah loh. Dia nanya tuh lebih ke agak Sombong. Sombong, dia tuh nanya sama siapa mana yang belum gitu. Ini ya sebenarnya. Bukannya nanya, dia tuh nanya mana yang belum mana, gue udah gitu loh gitu. Maklum, tahun ini kan umurnya 50 tahun loh, Ivan Oktober. Gue dari tadi gini. Oktober tuh 50 tahun dia loh. Gue gini episode ini gue aman nih gak disebut 50 tahun. Disebut juga. Lu berapa? 39. 39 juga. 38 kan? 38. 50. Lu 38? Iya. Lu paling muda di antara kita kok lebih tua Banyak ya? pikiran, wah banyak pikiran. Udah deh yuk. Kita ke challenge maklum atau enggak maklum. Oke. Kalau maklum, checklist ya. Oke. Siap. Yang pertama, Menurut kalian? Ya, dimaklumin atau enggak? Cewek minta bayarin cowoknya setiap pergi ngedate. 1, 2, 3. Oh. Nah, kalau lu enggak maklum. Kayaknya kalau zaman sekarang itu ya nggak mesti cowok yang traktir deh gitu Iya, kan. iya, iya. Cewek juga ya nggak ada salahnya gitu. Iya. Jadi biar balance aja. Ya biasa split bill. gitu. enggak. Kalau lu maklum-maklum aja. Saya maklum aja karena ini adalah waktunya untuk seorang laki-laki untuk memberikan perhatian kepada perempuan. Lu sama Cika yang bayarin siapa? Jika Lu beda lu. Dimaklumin atau enggak? Cewek ngajak sleep callan tiap malam. 1, 2, 3.
beda banget lu berdua tuh ya. Iya. Kalau lu tiap malam Berarti disuruh maklum. sleep call, maklum aja. Maklum, karena di umur kita yang rentan yang hampir menginjak angka 4 ini kadang-kadang kita suka kesepian, jadi kita butuh sleep. Jangan ngomongin umur di 50. Masih enggak? Lu gimana? Buat yang Lu 40, dia 50. Buat yang menginjak angka 4 tapi masih single. Butuh seseorang. Jadi elunya justru yang pengen sleep call. Iya. Kenapa mesti sleep call terus? Kan bisa aja nggak usah hari ini iya, besok enggak gitu. Astagfirullahaladzim belum halal, jadi baru cuma Oh bisa baru sleep call, aja. masih pakai call. Kalau sleep aja kan bahaya. Diperjelas Raffi ya. Kalau lu jarang sleep callan, Ya, tapi suka. ya tapi kenapa? Ya suka, cuman kenapa mesti setiap hari gitu loh? Iyalah, Itu jangan tiap kayaknya hari. ada kecurigaan deh kalau setiap hari itu. Kenapa? Ya curiga kan, takutnya dia di mana nih, sama siapa nih Iya, gitu itu kan. namanya nggak percaya. Insecure. Kamu di mana dengan siapa Semalam berbuat apa? Curigation. Kamu di mana dengan siapa di sini? Nggak nyampe. Oke, lanjut. Dimaklumin atau enggak, cewek minta diajak setiap nongkrong sama temen-temen. Lu mau nongkrong, cewek lu pengen diajak, lu ikut dong. Jadi harus ngikut gitu. Iya, selalu pengen diajak. Ya, 2, 3. itu udah 3. Beda lagi. Lu memang makluman banget ya. Harap dimaklumi ya. Akan dimaklumi. Kalau berarti gue banyak ngatur kali ya orangnya kali ya. Tapi kayaknya kalau gue lihat, Dika tuh lebih bucin. Kalau ini lebih hubungan asmara dengan realita hari-hari bisa dibedain. balance, harus Kalau lu mah bucin banget ya Dika. Bucin banget tuh kayaknya ya. Ya nih gue nih bucin. Bucin terus. Bucin. Bucinan itu bucin. Oke, dimaklumin apa enggak? Ya. Cewek. Cewek minta diajak setiap nongkrong sama teman-teman. Udah barusan. Cewek sering periksa handphone cowoknya dan minta tukeran password. Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah, kali ini enggak. Kenapa? Enggak. Tanya Raffi, Ya, Raffi mana privasi kita ngecek-ngecek nggak? Enggak. Tuh. Enggak, karena kepercayaan itu udah. Nah, Ya. itu Karena kalau udah nggak kuncinya. buka, takutnya dia udah nggak percaya. Nggak percaya apa takut? Dimaklumin atau enggak Karena itu cewek? ilegal, nggak boleh kita masuk ke dalam privasi orang. Nggak Gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ada aturannya. Kayak handphone atau enggak buku diary. Even pacar itu kita, istri nggak kita, boleh. Nggak pasangan boleh. kita. Kalau bisa sebisa mungkin. Kecuali diizinkan sama dia nih, kamu ini. Kalau itu pun nggak boleh ya kan? Kalau dia misalnya mau Alhamdulillah nggak boleh ya Pi. Iya iyalah emang nggak boleh privasi bro. Dimaklumin atau enggak cewek minta dipublikasikan lewat media sosial sebagai tanda kalau mereka adalah pacar kalian. Diumumin gitu. Ya, harus diumumin banget. Iya, nih, kayaknya. diposting. Ayo dong Oke, posting kita Dika berdua. bilang iya. Nggak usah. Kenapa? Bener kan? Iya. Iya. Dia mah tertutup, lu terbuka. Emang gue tertutup. Lu banyak yang ditutupi kali ya, Iya. Kayaknya ya. Emang bener-bener orang, aku tuh orangnya nggak suka yang terlalu dipublikasikan. Iya. Jadi diem-diem aja. Ada private-nya. Kalau aku mah harus diumbar Oh, karena iya bener. supaya kalau seandainya ada sesuatu indikasi ya, paling enggak kan udah lihat di Instagram aku teh sudah punya pacar. Oh, iya. Kalau Nah. jadi fitnah juga ya. Tapi bagus juga kayak begitu. Tapi kan tergantung aja. Dimaklumin atau enggak? Cewek sering muji ganteng cowok lain. Yang nggak sengaja ketemu di jalan atau enggak di mana Ganteng aja. nggak gitu? Ih ganteng ya, ih cakep ya gitu. Enggak, sangat tidak. Nggak boleh. Enggak boleh dong. Kalau lu Iya aku mau maklumin. orang kelihatan Kok ya. maklumin Orang kan sih? segala sesuatu yang indah itu kan tidak bisa dibohongin. Dilewatin gitu. aja. Ditahan kali kan ada cowoknya di. Daripada enggak ngomong apa-apa tapi Ya enggak matanya gini. gitu dong, ada cowoknya dihargai. Masa ngomong, ini ganteng ya, Mendingan ganteng ya. langsung ngomong aja ya Nggak kan. bisa gitu, nggak terima, nggak boleh. Saya Nggak Mama, bisa. papa, sudah. Udah jangan ribut dah. Ini gara-gara kalian tahu nggak? Gara-gara kalian berantem iklan jadi banyak. Ini gara-gara kalian Padar pagi. Terus yang paling parah nih, tuh pinjem nama buat nyicil mobil. Iya, terus nggak diselesain. Terus lu akhirnya nama lu yang nyeselain tuh. Iya, cuman abis dari situ, seminggu kemudian aku lihat dia ngasih mobil sama cewek. Oke, karena di sini banyak cowok-cowok yang masih single dan belum nikah, kita bakal cariin calon jodoh nih buat kalian. Siap ya? Siapa tuh? Ini cewek cantik, multi talenta, pokoknya top, mantap is the best kalau kata Raffi Ahmad. Top mantap is the best.
Kita sambut, ini dia, Meisita Lomania. Meisita, apa kabar? Kalau ini aku semangat, kalau ada cewek cantik. Tadi aku nggak semangat, cowok-cowok. Ya ini aku semangat. Biar lebih semangat, kita lebih mengenal Meisita. Kita Ya. lihat tayangan berikutnya. Mana coba aku mau tahu. Woi. Kali ini aku baru semangat. Meisita, Meisita, Meisita. Kalau kamu Meisita, lu kan maybe yes, maybe no. Gua akan Coba kamu gombalin Raffi Ahmad, coba. Gombalin dong, Mei. Aduh, Ya. emang menggoda ya. Tapi ini aku PNS, Apa tuh? Apa tuh PNS? pegawai Nagita Slavina. Menghargai ada istrinya soalnya ya, iya PNS. Padahal sih mubazir ya ganteng gini, masa nggak dua ya? Mubazir. Tuh, masa nggak dua katanya? Saya 3 loh, Oh 3 ya? anaknya. Kamu tapi dulu karena waktu SMP pernah jadi SPG atau penjual bakso goreng, bener gak sih? SMP itu sampai kuliah itu SPG. Nah, Oh, pas- SMP Sorry, sekolah. SMP jadi SPG. Iya. Produk apaan? Wah, es krim. SMP. Banyak banget, kadang tuh pokoknya SPG itu dulu ya, satu hari tuh bisa ambil 3 shift. Oh. Karena aku bukan SPG yang dipajang-pajang gitu. Jadi kamu yang gak dipajang-pajang terus? Enggak. Jadi gimana? Produk Kalau dipajang-pajang college gitu gimana sih maksudnya? Datang ke sales gitu. Oh. Datang ke toko-toko. Sebentar, usia SMP. SMP. Kok hebat banget sih? Karena waktu itu ada tante di perusahaan itu. Oh Dibantu. gitu. Dan kamu tertantang untuk bisa menaikkan penjualan. Iya. Nah kalau pas SMA beneran ngelamar tuh ditolak hampir. Karena belum 17 tahun, A. Oh iya? Akhirnya aku ke sana datang bawa rapot. Ya, Pak tolong ini saya ranking nih semua, saya bisa putus sekolah nih kalau Bapak nggak bantuin saya. Untungnya bantuin jadi bisa masuk. Ya udah kata Bapak daripada putus sekolah, Ya. daripada saya putus cinta sama kamu saya terima. Modus. Kamu tuh dari mana sih asalnya? Bandung sama nggak sih? Bandung sama. Bandung. Ini Bandung semua. Aku doang enggak. Bandung, kamu dari mana? Bandung. Bandung Kor ini bro. Kamu Bandung di mana? Dago. Dago, oh Dago. SMA-nya SMA Aku mana? di Antapani Supratman lah. Arca Manik. Arca Manik, Antapani. Kamu? Aku Jakarta. Oh beda. Oh beda. Sedih banget di mana? Aku Buah Batu. Buah Batu. Kiki, Kak Kiki, itu jangan di situ. Kenapa itu emangnya? Takut disemutin manis banget. Oh ini. ya. Tapi kok kamu lucu banget sih? Ih kamu lucu dong. Selama ini kemana aja? Meisita kemana aja? Sibuk konten aja. Karena aku tuh sampai punya banyak akun. YouTube aja 3. Tapi sebentar, leader. saya nanya. Bebas Dari ya? SMP udah kerja. Satu, apakah kamu memang dari keluarga yang maaf ya kurang mampu atau memang keluarga yang mendidik anaknya supaya mandiri? Dua-duanya. Awalnya ngedidik supaya mandiri, jadi sengaja tuh diirit-irit uangnya. Kebablasan dia. Tuh kan, pelit sih. Kebablasan kan? Jadi jangan. Lucu banget sih. Ya, Lucu banget. Oh gitu, awalnya ditirit buat nabung, tapi kebablasan. iya. Akhirnya, tapi sekarang katanya kamu sudah bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Alhamdulillah. Ngasih apa aja rumah ya? Sempat. Karena Kota- dulu kan ini broken home kan. Oh, Pak, bisa rumah. bisa. Nah pengen supaya mama tuh di Bandung juga, jadi beli yang murah-murah lah. Iya, semurah-murahnya juga rumah dan apapun bentuknya, kondisi pasti mama kamu bahagia. Iya, dan sekarang tuh semua orang tua aku, walaupun mereka udah pada divorce, tinggal sama aku semuanya. Satu rumah. Beda dikit lah. Ih seneng banget. Dekat. Jadi usia Jadi ada berapa? ibu tiri, ada bapak asli, ada mama asli, kumpul semuanya. Jadi kamu orang tua pisah pas kamu umur berapa? 3 SD kayaknya. Oh jadi hebat banget tapi kamu ya? Iya. Nah itu tuh kadang tuh Kang, beda misalnya aku sama kakak aku tuh. Kalau kakak aku tuh sampai sekarang masih belum bisa nerima keadaan kalau dia tuh broken home. Oh belum berdamai dengan masa Ya, lalu. belum berdamai. Gitu. Kok kamu Kalau bisa? aku yang sudah menerima, yang penting Apa yang menyebabkan kamu gitu? mentok. Maksudnya gimana? Mentok. Kan pilihannya ketika Tuhan kasih ujian sama kita, kita mau jadi lebih kuat atau mau jadi rusak. Nah, aku pilih yang jadi lebih kuat. Karena kan kamu udah sukses, udah lebih kuat, udah muncul di mana-mana. Apalagi sih yang pengen kamu? Pengen married. Kamu pengen nikah? Iya. Siap!
Siap apa? Hah? Siap apa? Siap carikan jodoh. Pada Emang mikirnya. kamu belum punya pacar? Kemarin-kemarin tuh sempat buka hati yang masuk. Buka apa? Hati, emang carinya yang gimana sih carinya? Carinya yang lele. Oh yang Maksudnya? lele. Karena dia bekumis, bukan buaya. Awas yang Oh iya tuh ada berkumis. tuh. Ada aku. Mau Yang mau baik nggak yang aja. baru lulus? Yang baru lulus mau nggak yang baru lulus? Tuh, ini ada 2 sarjana loh. Ada 2 sarjana di depan mata lu. Pilihan sulit ya, boleh dua-duanya enggak ya? Kak kemarin sempet dapet cowok itu malah yang manfaatin gitu. Oh ya? Ya lu kesuksesan Kayak parasit soalnya. gitu. Iya, baru-baru akhir-akhir ini. Manfaatin gimana? Morotin duit atau gimana? Ya manfaatin Atau sama aja. numpang pansos gitu? Sebenarnya sedih sih. Itu gara-garanya tuh misalnya apa ya, minta tolong, ya masalah keuangan juga ada. Terus yang paling parah nih, yang paling parah tuh pinjem nama buat nyicil mobil. Iya, terus nggak diselesain. Terus lu akhirnya nama lu yang nyeselesin tuh. Iya, cuman abis dari situ, seminggu kemudian aku lihat dia ngasih mobil sama cewek. Jangan-jangan mobil yang dikasih ke cewek Iya, itu mobil yang kamu cicil selama ini. Enggak sih, beda, lebih mahal itu. Ini mendingan kita lihat nih salah satu video podcastnya Messi Taya nih. Oh kamu tuh cewek alpha gitu ya? Iya. Gara-gara lu mandiri dari dulu kali ya? Iya, karena kan biasa semua ngadepin sendiri kan, ada masalah ngadepin sendiri. Terus kalau misalnya di keluarga jadi tamu yang paling depan, otomatis keras lah. Makanya ketemu dan cowok yang lelet-lelet dikit, lemah-lemah dikit tuh udah ilfil gitu. Iya, karena aku tuh juga butuh tempat lari, tempat bersandar gitu. Kemana aku harus berlari coba kalau nggak ada pendamping? Kasihan aku butuh tempat berlari. Kemarin aku larinya ke debt collector dikejar balik. Kalah kan? Kalian kan harus nyari. Kamu lari itu ke Andara, itu benar. Boleh. Bener ya diterima ya. Iya dong. Tapi aku ketemu AA, inget gak sih? Iya aku tahu pernah ketemu kamu, tapi kan ngobrol gini. Enggak kata kamu baru sekarang. Bukan ngobrolnya, sekiri kan baru. Karena biasanya kan aku di belakang layar. Keduluan Kang Sule. Oh bener, keduluan dong Kang Sule. Lebih kenal dulu, ya. Ya keduluan dong aku Kang Sule. Kang Sule lagi sakit ya? Iya, maksudnya lagi sakit. Udah jenguk Kang Sule belum? Belum sempat tuh. Padahal tuh pas sebelum sakit, abis syuting bareng. Terus aku pulang kayaknya 2 hari kemudian sakit. Memang saat itu udah kelihatan lemes sih. Jangan-jangan sakit gara-gara kamu. Gara-gara kamu kali ngecewain dia. Atau kamu bawa virus. Wih, jangan gitu Kenapa? Udah loh. Masalah kerjaan sama Kang Sule apa aja emang misal? Sebenarnya lagi fokus naikin budaya Sunda sih. Oh iya. Kamu bisa nyinden? Bisa. Sok mangga, tah nyinden. Aku liat. Buru tunjukin mana teh alus. Tapi bulan. ya Bubu. Oke, Bubu bulan. Sok, boy bulan. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang. Panon poe disasati. Hese dipancing mah bomo ya tuh sorot sojana. Sita, itu orang Sunda asli. Asli. Ibu bapak Sunda. Sunda, Pak. Kenapa kayak bule? Mama Cina sih mungkin. Ada Chinese-nya. Jadi setengah Sunda, Chinese food. setengah lagi separuh nafasnya dia. Tapi kamu tadi godain Andika, aku juga pernah lihat kamu godain Andre. Mana? Ada nih. Misita godain Andre Tauladan nih. Rani. Kita dapat dari mana? Barangnya. Mata bagus begitu. Aduh. Ah, betul. Masuk aja bro. Iya dong. Bapak tahu? Bapak tahu nggak? Aku kan jual miras banyak ya Pak. Ya. Saya minum 10 aja nggak mabok loh Pak. Mabok apa lebih mabok? Tetap sadar. Kenapa? Bisa? Nggak semabuk pas aku lihat Bapak. Sita, gue tanyakan itu tuh kadang-kadang ada orang yang sudah ada referensinya banyak. Atau kamu tuh kadang-kadang spontan, uhuy aja. Spontan. Tapi mohon maaf ya,
aku sering gombal-gombal kayak gitu konten aja. Itu kan konten. Iya. Aslinya? Ya. Ya kalau aslinya enggak, Aslinya itu ya memang. teleponan aja langsung. Iya, Kalau kalau ada perasaan. Kamu bajir aja kan pada ganteng, mau bajir kalau nggak digombalin. Antara Kiki Farah sama Dwi Andika pilih yang mana? Aduh, dua-duanya lucu ya. Coba seandainya kamu naik perahu nih, ada yang tenggelam tapi perahu kamu tuh cuma bisa nyelamatin satu orang. Siapa yang mau kamu selamatkan, Dwi Andika atau Kiki Farel? Roy Surya. Roy Kiyoshi kali kamu. Udah gak usah dijawab, gak usah dijawab. Gak usah dijawab karena ada satu lagi kandidat untuk bisa deketin Siapa kamu. dia? Ini juga, aduh, dari Indonesia Timur, Manise. Manise. Tetap di Episode Pada Pagi. Memang lagi manja, dipengen dimanja. Ingin berduaan dengan dirimu saja. Panci-panci yang tergantung di belakang itu saya ambil, saya ketok, saya pergi jual di tempat aluminium. Di kilo. Iya, dikiloin. Panci Mama. Iya. Enggak, panci tetangga, panci siapa saja. Astaga, nakal banget itu. Karibo. Ton, namanya ada Karibo itu dari kribo. Iya, Emang pernah kribo? iya pernah dulu. Orang itu emang rambut besar. sependek ini aja ikal gitu ya? Jadi sekarang- Rambut yang mana aja yang keribu? Ya ini! Maksudnya kan takutnya ketek, dada, kaki. Terus kenapa sekarang jadinya dikecil gini, potong gini? karena mungkin pengaruh umur juga kan. Berarti tonton cepat sekarang. Bisa. Bang, duduk situ, Bang. Sini. Oh iya. Udah aku ini. Boleh didudukin kan? Boleh. Duduk aja, Kak. Boleh didudukin kan? Boleh. Sebagai, sekarang kan sudah sebagai penyanyi banget lah gitu. Pekerjaan apa saja yang pernah lu lakukan selama ini? Kalau ini kan pernah jadi tukang bakso, bener ya? Ya. Kemudian jadi SPG juga. Saya itu jadi tukang parkir pernah, terus jadi penjaga biliar pernah, terus Pakai rok mini gitu penjaga biliar. Oh iya. Jadi dia pakai mau dia beresin ya bang gitu kira-kira. terus aku jadi debt collector. Oh, pernah ya? Iya. Ya itu kan membantu supaya utang terbayarkan. Iya. Itu perlu juga karena wajib dibayar Tapi utang. terus pernah dikejar-kejar debt collector, jangan-jangan dikejar jangan-jangan. abang lagi. Jika abang ini yang kejar aku Di mana, ya. Kak, waktu Aku itu kejar dikejar? balik ya. Dia lagi cari jodoh. Iya. Abang udah berkeluarga tuh masih sendiri. Udah berkeluarga begitu. Ya. Adanya ada bang. Oke, bang keluarga masih di Maluku semuanya. Kalau saya sudah istri sama anak di Jogja. Cuman orang tua di Tual, bapak sama Mama bapak sama sana. adik kakak semua di Maluku. Semua berkesenian. Tidak. Kamu saja. Iya, mereka heran. Iya. Tiba-tiba debt collector bisa. Seorang debt collector bisa jadi seniman. Iya. Emang kalau pas lagi debt collector, nah gitu galak gitu kan? Bayar. Ya tergantung suasana sih Kak. Kak, tapi penasaran lama di Jogja. Iya, saya sudah 15 tahun di Jogja. Lah berarti kalau misalnya nagih utang pakai bahasa Jawa bisa? Ya kalau bahasa Jawa kan. Aduh, kan mukanya udah serem. Matur su, bahasa Jawa tuh. Ya, Matur matur nuwun. Nuwun, masih gitu ya. Matur nuwun gitu. Oke, Toton dulu sama Toton sekarang bedanya Pak. Toton kecil tuh kayak gimana sih kata orang tua? Kalau Toton kecil adalah anak yang tidak diharapkan oleh keluarga. Kenapa? Karena memang saya ini yang hal-hal yang buruk aja yang saya selalu tampilkan bagi keluarga. Apa saja misal yang bikin mereka malu tuh apa? Yang bikin malu itu selalu saya itu suka bertengkar, suka pukul-pukul istilahnya kayak gitu suka. Terus kita ini juga di Tual itu kan dulu kan aluminium Kak. Ya. Ya saya harus terbuka aja bahwa panci-panci yang tergantung di belakang itu saya ambil, saya ketok, saya pergi jual di tempat aluminium. Di kilo. Iya dikiloin. Panci Mama. Iya. Enggak, panci tetangga, panci siapa saja. Astaga, nakal banget itu. Iya. Itu Toton kecil tuh. Iya.
Astaga. Makanya memang sudah Suka disumpah serapah sama orang tua. Dan selalu bikin malu keluarga. ulang-ulang kali Kak. Sampai sumpah itu sudah dianggap sapaan. Tapi sekarang ketika sudah sumpah serapah jadi kayak sapaan. Saking seringnya. Tapi kan sekarang Toton sudah membanggakan orang tua, membuat tual harum juga. Bagaimana mereka responnya sekarang, orang tua khususnya? Kalau saya itu, ayah saya itu kan minta maaf Kak, dia cacat. Oh ya, aku pernah lihat podcastnya. Yang tapi kamu pakai bahasa Timur gitu. Maaf, berkebutuhan khusus. Cacat apa? Kakinya. Oh, karena kecelakaan? Nggak mungkin, itu katanya zaman cerita dulu-dulu tuh swangi-swangi begitu. Swangi Jadi mereka kirim-kirim barang kayak gitu loh. Nah, kalau kepercayaan orang tuanya kayak gitu, tapi nggak tahu mungkin ayah saya juga jalan mungkin ke Seleo akhirnya. Jadi maaf agak pincang kalau jalan. Oke. Terus ibu juga kerja PNS di Tual. Tapi akhirnya mereka tuh nggak suka saya itu ada di dunia ini, dunia musik ini. Dan secara langsung melarang. Iya, karena mereka tuh bilang bahwa kita keluarga ini nggak ada yang akan bisa. Dari memang tete nenek moyang kita tuh nggak ada musik sama sekali. Tiba-tiba muncul aneh makanya. Iya. Tapi sebenarnya orang tuanya pengennya Bang Toton ini jadi apa sih waktu masih kecilnya gitu? Saya itu cita-cita jadi polisi atau tentara. Mereka maunya kayak gitu. Maunya? Iya. Tapi kamunya tidak mau? Saya juga mau juga Kak, cuma tidak lolos. Pernah? Iya, pernah coba 4 kali. 4 kali? Iya. Gagal terus? Sampai apa? Pantohir atau apa? Iya, sampai Pantohir di Angkatan Laut. Ya, Angkatan Laut pernah? Pernah di Ambon. Setidaknya sudah mencoba dan orang tua juga kecewa juga tidak masuk. Dan hari itu orang tua tetap masih mau karena saya sudah tes 4 kali, mereka masih mau tetap tahan saya di Tual. Nanti lagi tahun depan kamu coba. Saya bilang saya coba sampai umur habis meninggal. Kakak adik tapi ada yang jadi tentara atau polisi tidak ada? Gak ada karena kamu saja yang dituntut. Saya laki-laki sendiri di dalam. Saya perempuan. Tapi justru sekarang juga jadi membahagiakan mereka kan? Ya puji Tuhan Kak sudah bisa. Tadinya yang sampai saya di dalam kompleks saya itu. Itu semua orang itu harus dilarang nggak boleh ke Jogja karena nanti ketemu sama saya di sana mereka nggak kuliah. Di pengaruh buruk? Iya pengaruh buruk. Karena saya di lingkungan itu memang udah buruk sekali. Karena mereka bilang kalian ngapain ikut Toto nanti itu rap nyanyi nggak jelas, nggak ada hidup itu. Karena nggak ada hasilnya. Iya. Kata tetangganya juga gitu suka curi uang mamanya. Emang iya? Kok tahu kamu? Iya. Tetangganya tetangga saya itu. Apakah benar pernah nyolong uang mama? Jadi saya nyolong uang mama itu buat pelarian saya dari Tual ke Surabaya. Jadi untuk merantau, lu curi uang mama. Berapa? Saya curi hari itu sekitar 1 juta lebih. Ketahuan? Ya ketahuan tapi lu udah kabur? Enggak, saya pas kapalnya mau berangkat itu, ibu saya ikut ke pelabuhan. Bilang mau kemana kamu? Mama bilang kamu udah nyolong duit mama kan? Saya bilang iya ma. Saya pengen ke Jawa. Saya bosan kalau cuma hidup di timur terus saya tes polisi, tentara, gak pernah lolos. Lolos, mending saya mau ke Jawa aja biar. Terus akhirnya direstui sama mama? Iya, mama restui. Uang nyanyi Sio Mama, aku sangat suka lagu itu. Sio Mama. Sio Mama, beta rindu mau pulang Sio Mama, Mama Sulia, kurus lawange, beta balong balas Mama pucape, syodoloe. Jadi gue bayangin ya, di pelabuhan itu mama tahu kamu curi uangnya. Tapi mama datang justru merestui kepergian anaknya. Itu pengorbanan besar dari seorang ibu, betul? Kok tadi dari lagu sampaikan sesuatu dan kalimat-kalimat untuk mama di sana.
Mama yang depan TV bangga melihat anaknya di sini. Mama, Bapak, saya anak yang tidak pernah diharapkan untuk menjadi lebih baik. Tetapi saya selalu bahagia memiliki kalian berdua. Walaupun dengan kekurangan, kalian ajarkan saya untuk bertumbuh. Kalian mau saya harus menjadi orang yang baik. Saya belum bisa memberikan yang terbaik kepada kalian. Tetapi saya yakin saya sampai di titik ini karena doa dan semangat kalian berdua yang selalu mendoakan saya di tanah rantau. Saya percaya suatu saat nanti saya akan bisa memberikan yang terbaik buat kalian berdua. I love you Mama dan Papa. Makasih ya. Siap ya. Tapi bener, tadi ngobrol aja gitu. Tadi kan nangis. Di posisi dia tuh tekad untuk tunggu aja waktunya. Pasti gitu kan? Iya. Dan Tuhan memberikan waktunya ya sekarang-sekarang. Setelah belasan tahun. Mungkin ada keraguan. Benar-benar gak ada kata puas ya, Ton? Gak ada, Kak. Ya? Gak ada. Saya akan tetap berjuang sampai kapanpun. Saya akan memberikan, walaupun nanti saya istirahat di dalam dunia ini, dunia musik ini, tapi saya akan berpikir untuk bisa menjadi berkat bagi adik-adik saya di sekeliling. Untuk selalu musisi timur dan lagu timur itu harus bisa. Dan bukan hanya sampai di sini, tapi masih panjang perjalanan kita buat lagu-lagu timur itu harus lebih naik lagi. Ngomong-ngomong lagu timur, di sini ada beberapa lagu yang maaf ya di kondisi gini. Boleh nggak supaya makin maju lagu-lagu timur nih? Boleh Kak. Coba kita putar ya. Siap ya. Yang kebuka ini pica-pica. Udah kebuka sendiri. Udah Pica-pica. Coba Bang. Pica-pica. Pica-pica. Don't bilang nona mau goyang sampai. Pica-pica sayang. Don't bilang nona mau goyang sampai. Don't bilang nona mau goyang sampai. Don't bilang nona mau goyang sampai. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan galau, potong bebek, angsa masak iku, wali nona Rita, dansa 4 kali, dong bilang nona mau goyang sampai, Pica-pica sayang. dong bilang nona mau goyang sampai, Patah sayang. dong bilang nona mau goyang sampai, Pica-pica sayang. dong bilang nona mau goyang sampai, patah sayang. Oke. Coba Bang. Lagi ya Bang. Satu lagi. Biru. Kakak main salah. Silet open up. Mau bikin apa le, mau bagaimana le, nona pu belis mahal kakak setengah mati. Kakak sujakan nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Nona pu belis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama buru untuk kakak mundur sah, nona cari yang lain semoga bahagia. Oke. Asik-asik banget kayak yang ada yang gagal kalau lagu itu ya. Terus berkarya ya Bang ya. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa dibahagiakan juga. Oke, salam buat anak dan istri ya. Oke, ketemu lagi di FVP Program Pagi. Bye-bye. Maume kagale kota ende Bob deng bisong gasong lele lu lele baby ha. Maume kagale kota ende Bob deng bisong gasong lele lu lele baby ha. Say la lele lu la si la sol mi fa sol lele titi fa fa re mi do re mi do
mi do kamu fa mi re la le lu la si la sol mi fa sol le ti fa do mi do re mi do mi do kamu fa mi re. Hey, putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri.